Ketika Allah perintahkan laki-laki untuk menjadi pelindung, dia dapat fasilitas. Apa fasilitas tadi? Yaitu harta yang lebih. Allah udah bilang dah, aku lebihkan atas kepada kamu wahai laki-laki atas sebagian yang lain. Tapi memang lelaki akhir zaman agak lain, ya kan? Lebih banyak wanita yang lebih pada laki-lakinya. Karena laki-lakinya ngapalah kira-kira? Ngapalah lebih banyak perempuan yang lebih kepada laki-laki? Banyak crazy rich yang muncul tuh di TikTok, di Instagram, banyak perempuan ketimbang laki-laki. Ngapalah kira-kira? Lebih kreatif perempuan apa lagi? Hah? Malas. Siapa yang malas? Yang malas siapa? Lakinya melambai. Lakinya melambai. Gini ke laki-lakinya. Malas. Karena memang ujiannya tuh di situ. Yang punya otot keteguhan tuh itu cenderung perempuan. Coba lihat gimana Hajar berani ditinggalkan dan tetap berjuang mencari air. Bagaimana Asia tetap sabar. Nah, tambah lagi yang punya banyak harapan, banyak cita-cita itu memang perempuan. Nah, jadi begini, Allah sudah kasih fasilitas. Jadi kayak gini, Iwan, misalkan, Noval, aku udah kasih kau ini ya, ini karir kau ya. Jadi kalau kau achieve sekian, maka kau dapatkan bonus sekian. Kalau kau salesmu tadi itu berhasil 500 juta semua, maka kau bisa dapat 50 juta plus gaji pokokmu 7 juta, 57 juta. Berarti fasilitas itu dapat fasilitas dulu baru kerja atau kerja dulu baru dapat fasilitas? Nah, kerja dulu kawan-kawan baru dapat fasilitas. Maka apalagi di sini disebut pelindung, pemimpin bagi perempuan. Ada dua tuh kewajibannya. Kewajiban akhiratnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah keluargamu, istrimu, anakmu. Dari apa? Dari siksa api neraka. Jadi banyak tugas jadi laki-laki nih. Makanya banyak laki-laki pindah aja, tak kuat jadi laki-laki. Jadi melambai. Jadi lelaki. Ya kan, tadi laki-laki jadi lelaki. Nah, kayak gitu. Satu, tugas akhiratnya. Bahkan disebutkan juga di surat Toha, surat ke-20, ayat ke-132. Perintahkanlah kepada keluargamu, mendirikanlah sholat, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Jadi laki-laki sabar. Harus sabar ketika mengarahkan istrinya. Nah, ya kan? Laki-laki itu udah mengajak orang perintahkan istri sholat, habis itu sabar. Belum mau sholat, jangan. Nah, maka balik lagi cerita, balik lagi ke surah An-Nisa ayat ke-34 tadi. Kalaulah antum paham, ada pesan tersirat. Dan saya kemarin terang-terangan ngomong sama kawan-kawan, para ikhwan. Coba pesannya, coba lihat. Kaum laki-laki itu pemimpin, ya. Pertama dia pemimpin tugasnya. Kedua, karena kau kutugaskan pemimpin, kata Allah, aku kasih fasilitas lebih ya, harta ya. Oke. Aku kasih fasilitas lebih, namanya harta. Nah, kalau itu sudah kau tunaikan, barulah istrimu menjalankan kewajibannya. Apa itu? Menjaga kemuliaanmu. Nah, jadi masuk akal juga. Bini di rumah tuh stop ngomel, kalau tiba-tiba langsung ditransfer, selesai dah. Hilang, itulah Quran yang ngajarkan. Ya kan? Nah, betul enggak, Mak-mak? Betul enggak? Tuh, betul, kata Bunda Nining, ya kan? Kira-kira senang enggak kalau dikasih uang sama suami? Nah, jadi satu tugas laki-laki sebagai apa tadi? Pemimpin, pelindung, pemimpin dan pelindung. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan pelindung, Allah siapkan apa tadi? Apa fasilitasnya? Harta. Setelah diikuti fasilitas harta, baru perempuannya mau follow, baru mau ngikut, gitu loh sunatullahnya. Oke, coba. Khadijah mau menikah sama Rasulullah karena Rasulullah berprestasi dulu atau karena nikah dulu baru berprestasi? Berprestasi dulu, kawan-kawan. Jago jualan sampai akhirnya
Khadijah yang ngasih sinyal untuk menikah dengan Rasulullah. Gitu ada nak. Maka pesannya, wahai para laki-laki, ya kan, ini bukan tentang menikah dan tidak. Ada dua. Satu, naikkanlah otot pengetahuanmu tentang Islam, tentang iman, tentang akhirat. Karena ada perintah, ya kan, yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena ada perintah ngajak suami, ngajak istri sholat. Dah. Sambung. Nah, yang kedua, naikkan otot kemampuanmu dalam menuju qawamun, menjadi pemimpin. Apa itu otot kreativitas? Kalau dah, ya kan, sudah hilang pekerjaan, aktivitas yang tidak membuatmu mendapatkan produktivitas. Ya, akhirnya survei membuktikan banyak laki-laki tak berani nikah karena belum siap. Kapan mau siapnya? Karena dia sendiri tidak memaksa dirinya untuk siap gitu loh kawan-kawan. Akhirnya banyaklah ahwat-ahwat nganggur, berjamur lama-lama. Maka secara kodrat Allah sudah siapkan fasilitas secara kodratnya. Tinggal kan gimana mau dapat fasilitas? Artinya tunjukkanlah dengan fit and proper test waktu dites. Gitu loh kawan-kawan. Nah, itu kenapa saya bilang semalam sama kawan-kawan, ayo naikkan kapasitas sendiri. Semua orang akhirnya tetap bisa bertumbuh, khususnya para laki-laki, gitu loh kawan-kawan. Nah, tapi kalau udah nikah, ya kan, masih dengan gaya yang sama, tak ada berubah secara tanggung jawab, ya kan, masih gak waktunya lebih banyak nongkrong di luar ketimbang sama istrinya, hobi pribadinya lebih dia nikmati ketimbang kebahagiaan sama keluarganya. Maka kita kawan-kawan yang berpikir bergaya seperti itu, kawan-kawan sedang mendatangkan murka buat dirimu sendiri daripada Allah. Kenapa? Karena tidak menjalankan ayat ini. Efeknya apa? Efeknya istri tak taat. Nah, kayak gitu loh. Itu efek sunatullah. Kalaupun istri taat, itulah bonus jadinya. Nah, maka sekali lagi ada dua kewajiban kita nanti setelah menikah. Satu, upgrade kemampuan dan kapasitas diri. Oke, apa kapasitasnya? Tentang iman, tentang Islam. Yang kedua, secara kemampuan kompetensi. Wajarlah Reno Barak dapat Princess Syahrini. Bisnisnya pagi berangkat Jepang, sore balik dah. Bisnisnya kayak gitu. Wajarlah Bang Atta Halilintar dapatnya Aurel. Nah, gitu loh kawan-kawan. Punya tidak bisa dipungkiri. Nah, kejar loh. Disitulah saya akhirnya memang begitu kodratnya tuh laki-laki untuk menaklukkan wanita. Qur'annya sudah menjelaskan tugasnya menafkahi. Nah, maka perjalanannya adalah, ya kan? Perjalanannya adalah tugas laki-laki adalah menafkahi. Dan 5 tahun pertama biasanya disitulah terjadi turbulensi dalam rumah tangga ketika laki-lakinya sedang tahap proses. Nah, disitulah perempuan tetap setia dan sabar ndak. Nah, jadi gini hebatnya Quran tuh, si laki-laki diperintahkan untuk terus memacu dan bertumbuh. Perempuan ada ndak perintahnya? Biar sempurna nih ya. Sebentar. Ada ayat yang penting buat perempuan. Surah 33 ayat 28. Nabi, kasih tahu istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah, sini. Akan aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Kami kan bukan istri Nabi, Ustaz. Nah, itu jawaban pintar. Lalu kenapa ayat ini dimasukkan? Selama dia memperjuangkan Quran, sabarlah. Jangan ganggu. Abang nih bang ceramah ya terus, abang nih bang ngaji ya terus, abang nih bang tengok si bang Siano dibandingkan, ya kan? Nah, maka hebat laki-laki dipaksa sama Allah untuk kuat naik level, perempuan dipaksa Allah untuk sabar. Laki-laki yang timbul kesadarannya itu bukan karena paksaan istrinya, tapi karena ketaatan dia kepada Allah yang akhirnya dia taat kepada Rasulullah dan dia mengimani apa yang Rasulullah sampaikan. Sebaik-baiknya laki-laki ada yang berakhlak pada keluarganya, terutama istrinya. Dia taat kepada Allah, surah Al-Baqarah 15.
Infak yang terbaik itu urutannya adalah ke orang tua, ke kerabat, termasuk istri dalamnya. Sebaliknya, istri yang taat tadi itu adalah yang tidak mau menukarkan hadiah terbaiknya dari Allah dengan minta-minta kepada lakinya. Sampai dibilang kayak gitu, sampai tegas Allah tuh. Nabi kasih tahu istri kita tuh, kalau dia minta dunia, minta perhiasan, aku sampaikan, ceraikan. Artinya apa? Sabarlah, nanti sampai pada waktunya. Begitulah Quran tuh mengajarkan kita secara sempurna.